Hai, balik lagi di sini. Kamu lagi dengerin podcastnya Sekilas Kisah dengan Ian di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bergabung dan dengerin podcast Sekilas Kisah. Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena kalau nggak baik-baik saja, nanti aku bakalan sedih. Jadi kali ini ada request cerita tentang orang yang selalu salah di mata orang lain, padahal aslinya tidak. Siapa yang diantara teman-teman yang ketika mendengar judul ini langsung mengingat masa lalu? Jawab di kolom komentar ya. Makasih yang udah request, karena aku gak punya pengalaman atau cerita mendetail tentang serba salah. Jadi aku kasih cerita inspiratif aja ya. Aku punya satu cerita, mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin udah pernah dengar juga. Ceritanya berkisah tentang anak, ayahnya, serta kedelainya. Salah, keledainya. Sorry. Alkisah seorang ayah bersama anaknya bermusafir dengan membawa seekor keledai. Melewati suatu kampung, ayah dan anak itu berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Orang kampung heran, lalu berkomentar, kenapa keledai itu tidak ditunggangi saja? Lalu sang ayah menyuruh anaknya naik ke punggung keledai itu. Keduanya melangsungkan perjalanan. Ketika melewati kampung kedua, orang-orang berkomentar, kenapa tidak sang ayah yang naik keledai? Kasihan dia sudah tua. Sang anak tahu diri, lalu meminta ayahnya naik keledai. Di perkampungan ketiga, warga memberi komentar lain. Orang itu egois, masa anaknya dibiarkan berjalan kaki sementara dirinya ongkang kaki di atas keledai, ujar penduduk itu. Ayah dan anak itu mulai jengkel. Setiap perbuatannya selalu dikomentari salah, tidak ada yang betul. Lalu mereka bersepakat naik keledai bersamaan. Apa kata penduduk di perkampungan berikut? Dua orang itu tidak berperi kehewanan. Kasihan keledai berat menanggung beban, kata orang-orang. Ayah dan anak itu makin kesal. Lalu keluarlah inisiatif nekat. Keledai itu yang mereka pikul berdua. Jelas warga di kampung berikutnya heboh menyaksikan pemandangan yang langka itu. Kedua orang itu kurang waras. Bukan naik keledai, malah mereka mengangkat keledai, ujar khalayak. Kisah ini menunjukkan apapun yang kita lakukan akan ada yang menilai salah atau tidak tepat. Lain kepala, lain pula rambutnya. Begitulah kata pepatah. Apalagi untuk sebuah perbuatan yang salah, tentu terang-menerang orang akan dengan mudah menyalahkan. Untuk perbuatan benar dan baik pun selalu ada orang yang menilai salah dan tidak baik. Kita mungkin pernah merasa selalu salah di mata orang lain. Bukan mungkin lagi. Kadang kita telah melakukan yang terbaik, namun segala hal selalu disalahkan oleh orang lain. Gak bisa dipungkiri lagi, bahkan untuk orang-orang terdekat sekalipun sering menjudge kita akan hal-hal yang telah kita lakukan. Ketahuilah, hal-hal seperti itu tidak sedikit orang pernah merasakannya. Kita berada di fase di mana kita merasa hina. Gak bisa dipungkiri, orang-orang hebat pun pernah melewati fase ini. Sebagian orang mungkin berpikir apa yang didapatkan orang sukses di luar sana merupakan hasil dari nasib baik, keberuntungan atau mungkin kebetulan tanpa hal-hal yang ditempa dengan penderitaan. Namun kenyataannya apa? Apa yang dipikirkan mereka salah. Semua itu bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah hasil dari usaha jeripaya mereka. Di dalam sebuah sistem harus saling melengkapi. Burung tidak pernah bisa terbang tanpa ada sayap. Mobil tidak pernah bisa berjalan tanpa adanya mesin. Dan manusia tidak jadi apa-apa tanpa usaha. Ubahlah pola pikir dan mindset kita tentang belajar dari apa yang didapatkan orang lain. Kita harus belajar dan melihat diri kita dari sebuah kegagalan dan kesulitan yang dihadapi. Kita melihat ke bawah, jangan melihat hal yang terlalu tinggi. Kita semua pernah merasa hina, depresi. Kita merasa insecure, mencoba menghindari orang-orang. Kita merasa stres, kita benar-benar menderita.
Di sisi lain, kita harus sadar masih ada orang yang masih sayang dengan kita, masih ada orang yang senang dengan kita, dan ada seseorang yang harus kita banggakan. Segala hal yang dialami bukan bentuk dari ketidakadilan dari Tuhan, melainkan rasa sayang Tuhan pada kita, dan tidak ada alasan untuk tidak mensyukurinya. Kalau bersyukur, jangan pakai kata tapi, ujar Profesor Yunahar Ilyas dalam suatu ceramah keagamannya. Bersyukur itu harus ikhlas dan tuntas, tanpa kata tapi ataupun namun. Muhasabah atau koreksi diri lain lagi tempatnya. Sebab apapun kebaikan yang kita perbuat, jika dilihat orang, pasti ada kurangnya. Orang bekerja itu ibarat berjalan. Serapi apapun tentu ada kurangnya, kurang cepat, kurang hati-hati, serta segala kurang lainnya. Kalau ingin bersih, diamlah, beretorikalah, atau berteorilah setinggi langit. Diam, berkata, dan berteori pun kalau selalu dikritisi, pasti ada salahnya. Orang diam atau tidak, banyak berbuat dan kelihatan bersih, bahasa jiwanya resik. Karena diam dan resik, tentu saja secara moral tampak baik. Jangan takut salah dalam melakukan apapun. Mungkin lebih baiknya gimana ya? Dalam membentukkan diri atau self-improvement, tuh harus menghadapi masalah yang ada, biar kedepannya kita bisa jadi lebih menjadi orang yang berguna. 1000 orang membenci kita itu sebanding dengan 1 orang yang mendukung. Jadi gak peduli sebanyak apapun rintangan dengan satu tujuan, kita harus mendapatkannya. Kita harus pantang menyerah mendapatkan satu tujuan itu. Yang dapat menghentikan kita mencapai tujuan kita hanya kematian. Gunakan waktumu sebaik mungkin, seperti slogan Nike, just do it, bukan hear the sound. Kita diminta untuk banyak usaha, bukan banyak mendengar cemoohan. Aku tidak bisa melarang siapapun untuk berkomentar. Negara ini negara demokrasi. Tiap-tiap orang punya hak untuk bersuara. Selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Even if it is your friend, teman saja kadang gak suka dengan kita. Jangan terlalu berharap pada manusia. Balik lagi ke atas tadi, jangan menganggap semua sama. Selalu ada haters, tapi selalu ada supporters di belakang kita. Tak peduli kata mereka hidup-hidup kamu, emang dia bisa menjalani hidupmu. Daripada menanggapi hal-hal yang gak produktif, kenapa kita gak membuat yang lebih produktif untuk supportermu? Ada pepatah mengatakan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sekilas kisah, terima kasih.